Lu masih ngikutin nggak kasus korupsi timah? Ayo, lupa kan lu? Itu loh kasus korupsi yang merugi negara sampai ratusan triliun, tapi tenggelam sama kasusnya Vina. Coba dah lu ikutin lagi. Makin seru tahu. Kan kata JPU terdakwa merugikan negara sampai 300 triliun, yang 271 triliun untuk kerusakan lingkungan. Ternyata itu dibantah sama saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU-nya sendiri. Kata saksi ahli dari para terdakwa, Prof. Abdar Saleng, ahli hukum pertambangan dari Universitas Hasanuddin, menganggap JPU yang nanganin tipikor timah itu kurang memahami persoalan tambang. Katanya kalau ada tindak pidana pertambangan, itu tanggung jawab pemilik perusahaan tambang, bukan pihak ketiga. Ayo, gimana tuh? Terus ada juga ahli Dr. Rocky Marbun dari Universitas Pancasila bilang harusnya terdakwa nih nggak dikenakan sanksi pidana, tapi sanksi administrasi. Wow, makin panas. Pusing kan lu sama? Ada lagi ahli dari UI, Dr. Dian Puji, yang menyatakan kalau PT Timah itu anak perusahaan BUMN, bukan BUMN, jadi nggak ada kaitannya sama kerugian negara. Jadi makin kebuka nih fakta-fakta yang belum pernah gue denger sebelumnya nih. Nah, kalau saksi ahli dari jaksa penuntut umumnya, Prof. Bambang Heru, dia ngitung kerugian negara tuh 271 triliun jadi 150 triliun. Ini kerugian negara apa mood sih? Kok berubah-berubah? Setelah didalami kenapa angkanya berubah, ternyata ada saksi dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan Bangka Belitung yang merubah luasan tutupan lahan dari 63.000 hektar jadi 28.000 hektar. Ini gimana sih kok kerugian negara nggak konsisten gini? Weh, jangan tidur dulu nih, yang lebih parahnya lagi. Saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU, Prof. Nindyo Pramono, itu ahli hukum bisnis dari Fakultas Hukum UGM, dan Riawan Chandra, ahli hukum administrasi negara dari Fakultas Hukum Atmajaya Jogja. Dia bilang, kenapa hasil laporan audit dilakukan oleh BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan? Padahal menurut surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, yang berwenang menentukan kerugian negara itu Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Kalau BPKP itu untuk internal audit. Ayo, kenapa tuh bukan BPK? Jangan-jangan BPK nggak yakin ya ada kerugian negara. Ayo. Dan yang bikin rumit banget nih, ternyata auditor BPKP nggak menjalankan SOP sebagai auditor. Dia tuh cuma menganalisa dan menyimpulkan berdasarkan BAP yang diperlihatkan penyidik. Bahkan waktu kunjungan ke lapangan, dia nggak pakai verifikasi, nggak pakai klarifikasi, cuma datang doang ke lapangan. Kalau cuma ke lapangan doang mah mendingan main bola sama madun. Makanya waktu persidangan, auditor BPKP yang dihadirkan oleh JPU ini nggak bisa ngejelasin komponen perhitungan kerugian negara di laporan hasil auditnya. Gimana sih? Aduh, kalau ahli aja yang ngitung kerugian negara 271T nggak konsisten sama nggak bisa ngerincin angka tersebut, gue yakin nggak sama angka itu ya? Ayo jangan-jangan itu angka yang dibuat-buat karena ada kepentingan tertentu loh. Ayo lu. Menurut lu gimana? Semoga kasus berjalan transparan, adil, dan proses hukumnya tuh nggak banyak mengabaikan prosedur hukum. Semoga hukum ditegakkan sebenar-benarnya, oke?